Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat jumpa kembali dengan saya Bapak Eko Ardianto. Hari ini kita akan belajar pengaplikasian IP address pada jaringan komputer. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, IP address adalah metode pengalamatan yang dipakai pada protokol TCP/IP. Kita mulai saja. Misalkan saya di sini punya sebuah komputer, dua buah komputer, dua. Nah, kita besarkan dulu supaya terlihat lebih jelas. Oke, kita besarkan lagi. Baik, di sini ada PC 0 dan PC 1. Saya berencana untuk menghubungkan PC 0 dengan PC 1. Maka saya menggunakan sebuah kabel agar kedua PC ini, kedua komputer ini bisa saling terhubung. Baik, kita pergunakan kabel karena di sini tidak menggunakan perantara apa-apa, hanya kabel, maka kita gunakan kabel cross. Jadi kabel cross itu digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lain tanpa perantara switch atau hub di antaranya. Baik, karena kabel UTP yang cross, maka kita menggunakan port fast Ethernet seperti ini. Oke, kedua komputer sudah saling terhubung. Namun anak-anakku semua, bahwa kedua komputer ini walaupun saling terhubung, mereka belum bisa saling berkirim data. Kenapa? Karena belum ada alamatnya. Jadi syarat supaya data bisa terkirim, bisa dilakukan sharing, maka kedua komputer itu harus punya alamat untuk mengirim data. Nah, pengalamatan itu yang kita sebut sebagai pengalamatan IP address. Baik, kita lanjutkan. Maka anak-anak harus memasang IP address pada komputer PC 0 ini, kemudian IP address pada PC 1 ini. Syarat supaya kedua komputer itu bisa terhubung harus dikasih IP address. Baik, kita mulai dari sini. Klik. Saya akan menggunakan IP address kelas C karena hanya ada dua komputer. Baik, sampai di sini tadi saya klik ya. Ini saya klik satu kali, klik. Kemudian saya pilih desktop. Kemudian saya pilih IP configuration di sini. Saya klik. Baik, di sini ada pengaturan IP address, ada dua, DHCP dan static. DHCP itu adalah pengaturan otomatis, tetapi harus ada server DHCP-nya. Kalau hanya dua komputer begini tidak bisa digunakan DHCP. Kalau hanya dua komputer tidak bisa, maka kita menggunakan yang statis. Baik, pertama saya kasih IP address di sini. Ini di sini ada form untuk pengisian IP address. Saya tulis IP address kelas C, misalnya 192.168.1.1. Untuk subnet masknya dia akan terisi otomatis. Klik otomatis menyesuaikan IP address pada kelas C dengan subnet mask gini otomatis. Untuk default gateway-nya tidak perlu kita isi dan DNS-nya tidak perlu kita isi. Kita isi ini nanti pada pembahasan berikutnya. Baik, untuk PC 0 sudah kita berikan IP address, maka kita bisa close, tutup. Sekarang PC 1 kita juga akan memberikan IP address di sini. Saya klik. Kemudian saya pilih desktop. Kemudian saya pilih IP configuration di sini. Kemudian di sini tetap saya pilih static, kemudian IP address-nya saya isi harus satu kelas dan harus satu network. Baik, saya harus satu kelas dan harus satu network ID. Ini saya tulis 192.168.1 karena tiga blok ini harus sama dengan komputer yang satunya tadi yang PC 0. Ini harus sama. Kalau ini beda, itu nggak akan bisa nyambung nanti. Terus kemudian dot, dan yang paling belakang ini karena ini host ID ini harus berbeda. Ini saya tulis 2. Bisa angka berapa saja, yang penting bukan 1 karena 1 sudah dipakai oleh komputer yang PC 0 tadi, nggak bisa. Dan ini tidak boleh 0. 0 tidak boleh dipakai sebagai IP address. Dan tidak boleh lebih dari 254. Artinya kalau di sini saya tulis 255 ya nggak bisa karena 255 itu tidak boleh dipakai untuk IP address. Maka anak-anak bisa menulis angka 2 sampai dengan angka 254. Angka berapa saja, yang penting belum ada yang pakai. Kalau angka 1 nggak bisa, karena angka 1 sudah dipakai komputer sebelumnya. Ini saya tulis 2 aja, biar nggak terlalu jauh. Kemudian saya klik
subnet masknya akan terisi secara otomatis. Baik, sekarang dua komputer sudah ada IP address-nya. Klik, saya close. Terus bagaimana kita cek apakah ini sudah ada IP address-nya atau belum? Cukup kita taruh saja mouse kita di atas komputer, nanti akan ada pop-up dan akan terlihat di sini sudah flash internetnya up, IP address-nya terisi. Kemudian otomatis ini /24 itu subnet masknya 1.1/24. Oke, sekarang yang PC 0, PC 1. Di situ juga 1.2/24 sudah terisi. Baik, kalau sama-sama sudah terisi, maka kita bisa cek menggunakan aplikasi atau tool untuk uji koneksi jaringan komputer. Misalnya kita menggunakan ping. Di sini kita akan mencoba melakukan ping PC 1 dari PC 0. Jadi yang kita ping nanti PC 1 diping dari PC 0. Makanya kita yang klik PC 0. Klik, kemudian di sini ada command prompt. Klik. Baik, langsung saja kita tulis perintahnya ping 192.168.1.2. Kemudian kita tekan enter. Nah, di situ sudah terlihat ada tulisan reply from 192.168.1.1. Kemudian besarnya paket yang dikirim ada 32 bits. Time-nya, waktunya 15 milisekund dan time to live-nya 128. Kalau hasilnya seperti ini, maka komputer sudah terhubung. Kalau ada istilahnya, kalau misalkan cara mudahnya itu kalau ada TTL, berarti komputernya sudah terhubung. Berarti kita sudah bisa menghubungkan antara PC 0 dengan PC 1. Baik. Sekarang kalau mau dibalik juga bisa. Ini saya close. Kemudian kita mau ping dari PC 1 ke PC 0, bisa. Kita klik saja di sini, kemudian command prompt. Kita perintahkan ping, kita tulis ping, kemudian saya ketik 192.168.1.1. Karena komputer yang PC 0 itu IP-nya 1.1. Saya enter. Nah, ini sama. Sudah ada hasilnya. Live from. Oke, begitu kira-kira. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di komentar YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.